Di sini saya mencoba untuk merangkum beberapa strategi pemerintah yang mungkin bisa dijadikan acuan untuk pemerintah di Indonesia dalam menangani kasus COVID-19. Sebelumnya saya share timeline dari COVID-19 di Korea Selatan yang sudah saya rangkum. Di sini dimulai dari Januari 2020, pada saat kasus pertama itu pemerintah sudah menetapkan yellow alert di Korea Selatan. Ini ya level kedua dari 4 level yang ada. Dan pada saat bulan Januari 2020 itu semua border imigrasi di bandara-bandara Korea Selatan, terutama terkait penerbangan masuk dari Cina itu sangat diawasi. Jadi di sini saya melihat adanya kesamaan antara Korea Selatan dan Taiwan dan juga Australia dalam merespon pandemi penyakit ini yang sebelum dinyatakan pandemi oleh WHO di Maret yang lalu, bahwa mereka sudah memiliki strategi atau persiapan yang matang dalam menghadapi virus ini. Jadi mereka benar-benar mengambil sikap yang sangat serius untuk menghadapi virus yang akan masuk ke negara mereka. Dan terbukti ketika kasus pertama mereka langsung menaikkan level emergency alert ke level 2. Kemudian seminggu kemudian mereka membicarakan untuk produksi test kit yang saat ini mereka pakai. Dan kemudian di bulan Februari mereka berhasil untuk memproduksi secara massal test kit karena berpengalaman dari outbreak MERS di tahun 2015, mereka kekurangan test kit dan akhirnya mereka mendapatkan fatality rate yang sangat tinggi. Namun dengan adanya produksi massal test kit ini, mereka jadi bisa melakukan strategi yang dinamakan tracing dan tes massal seperti itu. Dan menariknya Korea Selatan ini merupakan salah satu negara yang tidak menerapkan aturan lockdown dari pemerintah, hanya himbauan social distancing yang sangat ketat. Jadi setelah outbreak di Daegu di tanggal 20 Februari 2020, mereka mulai memperketat himbauan social distancing mulai dari 1 Maret hingga 5 Mei. Di sini bisa dilihat pelonggaran himbauan social distancing itu mulai dicanangkan itu pada saat 5 Mei. Kemudian di 6 Mei 2020, pemerintah Korea itu mempublikasikan panduan everyday quarantine atau distancing dari pemerintah Korea yang nanti akan diterapkan di masyarakat Korea secara individu maupun secara organisasi. Tapi setelah pelonggaran himbauan social distancing di 5 Mei, ternyata Korea menemukan klaster infeksi baru pada klub malam di Itaewon. Nanti mungkin akan saya bahas lebih lanjut mengenai klaster infeksi baru ini. Dan pada saat ini pemerintah Korea Selatan, terutama pemerintah daerah kota Seoul, itu sangat waspada terhadap gelombang kedua yang akan muncul. Kemudian di sini strategi pemerintah yang saya lihat itu mereka menerapkan strategi trace, kemudian treat dan inform. Jadi pelacakan dan pengetesan massal yang sangat banyak. Saat ini sudah sekitar 747.000 orang yang dites dengan 11.000 kasus positif yang terdeteksi. Tapi dengan adanya penanganan dini di awal gejala, mereka bisa menekan angka kematian dan juga bisa meningkatkan tingkat recovery. Sampai saat ini sudah ada 9.888 orang yang sembuh dan keluar dari rumah sakit gitu. Dan tinggal sisa 900 orang lagi yang pada saat ini masih dalam penanganan. Kemudian yang menarik adalah dengan teknologi IT yang sangat canggih di Korea Selatan itu, mereka juga memberikan informasi mengenai jejak pasien itu kepada masyarakat melalui digital map dan juga informasi melalui media sosial di Pemkot setempat agar masyarakat ini waspada gitu terhadap jejak atau lokasi-lokasi yang didatangi pasien, sehingga masyarakat itu bisa menghindari area tersebut agar tidak terjadi infeksi baru. Kemudian ini juga ya. Sedikit saja sebelum kita beralih ke narasumber lain, ini menarik sekali tadi disebut ada klaster baru. Bisa sedikit disampaikan, klaster baru ini apakah berpotensi menjadi second wave untuk Korea Selatan? Oke, klaster baru yang timbul itu
sebenarnya sangat berpotensi ya Bang Arya untuk menjadi second wave, tapi karena penanganan yang sangat cepat hingga sampai saat ini sudah sekitar hampir dari tanggal 6 Mei sampai sekarang itu sudah ada sekitar 35.000 orang yang dites, sehingga dari situ yang terdeteksi kasus positifnya mungkin bisa saya tampilkan langsung saja. Di sini ada 153 orang yang terdeteksi positif yang berhubungan langsung dengan klaster baru tersebut. Jadi dari 35.000 orang yang dites ini sudah ada 153 orang, dan kemudian beberapa orang diantaranya menyebar di beberapa kota, tapi pusatnya masih tetap di kota Seoul. Maka dari itu pemerintah kota Seoul sendiri mencoba berbagai macam cara untuk menahan laju penyebaran dengan cara mewajibkan karantina bagi orang-orang yang pada periode tanggal 24 April sampai 5 Mei itu berada di Taiwan. Mereka diwajibkan atau dihimbau untuk karantina, self karantina di rumah selama 14 hari. Seperti itu.